Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa malam ini tanggal 20 Juni 2023. Hari berganti hari, waktu berganti waktu, pagi, malam. Cintanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kita selalu bersyukur sama Tuhan. Saya bersyukur kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Pagi dipelihara sama Tuhan sampai malam sebelum berbangun tidur. Besok pagi dipelihara Tuhan, besok malam. Dan seterusnya selama-lamanya dipelihara sama Tuhan. Bahkan kita dengan iman kita katakan, saya Pastor Yakub Rama dengan iman katakan, saya pasti 100% bertriliun-triliun persen masuk ke surga bersama Yesus. Ya, kita dengan iman. Bukan 100% lagi, bertriliun-triliun persen yang tak terhingga. Saya dengan iman katakan, pasti di dalam Yesus ada kepastian masuk ke surga. Kita mau cinta Tuhan Yesus, karena saya komit dengan Tuhan. Saya ingin menjadi pelaku firman Tuhan, bukan menjadi Kristen-Kristenan. Saya Pastor Yakub Rahman menjadi hamba Tuhan yang benaran, menjadi anak Tuhan Kristen yang benaran, yang cinta Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terbukti nyata. Sampai malam hari ini saya tidak pernah berubah karena anugerah Tuhan. Bukan karena saya hebat, tapi bukti nyata kita ikuti Bapa kita Yesus yang hebat luar biasa. Malam hari ini tanggal 20 Juni saya sudah memasuki angka 900B, saudara. Berarti sudah 1800 kali firman Allah Bapa Ibu dengar. Kali dua ya, karena 900A 900B. Karena satu hari saya bagikan firman Tuhan YouTube 2 kali, pagi malam. Puji Tuhan, ini anugerah Tuhan. Saya bangga punya Yesus, karena janji Tuhan luar biasa. Makanya mari kita mau ikut Yesus. Kita mau simpan firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, pelaku firman. Bahagia sekali saya menjadi pelaku firman Tuhan. Karena suatu hari telah hidup saya bersama Bapa yang sangat-sangat kucintai. Itulah nama Yesus Kristus. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya mau menyanyi. Maka perkataanmu Bapa selalu kutaruh dalam hatiku, karena renungan firman Tuhan pada malam hari ini, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Mari kita mau taat kepada firman. Belenggu-belenggu kesombongan, kelaliman yang mengikat kita lepaskan, kita hancurkan dalam nama Yesus. Yaitu kita komit, kita mau ikuti firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Maka perkataanmu telah, haleluya, ku taruh dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Jangan kita berdosa, jangan sakiti hati Tuhan. Maka perkataanmu telah Bapa, firmanmu Bapa, ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 119 ayat 11, demikian firman Tuhan, dan 12, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Itulah firmanmu Bapa, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku Bapa. Amin, haleluya. Dengan bibirku aku menciptakan
segala hukum yang kau ucapkan, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Amin, haleluya. Aku akan bergemar dalam ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin, haleluya. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Amin, haleluya. Maka perkataan-Mu telah Bapa, oh haleluya, ku taruh, ku simpan di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku tidak mau berdosa terhadap Engkau. Aku cinta firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, mulia dan sempurna. Maha kudus firman-Mu Bapa, sucikanlah mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah Bapa semua dosaku, kesalahanku, sucikanlah hidupku Bapa. Kuasa Roh Kudus mengajarkan, mengingatkan aku akan perintah-perintah-Mu. Aku lakukan dengan setia sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Aku cinta Engkau Yesus, aku mau setia dan taat melakukan firman Tuhan. Segala puji, hormat Bapa hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah pusat hidupku,
sentral hidupku di atas segala-galanya. Sebelum kami berbaring tidur, aku terlebih dahulu datang kepada Engkau Yesus. Aku hauskan firman-Mu. Sebelum Engkau berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan ditambahkan kepada kami semua. Setiap kami anak-Mu yang mendengar firman Tuhan malam hari ini, setiap kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa malam hari ini tanggal 20 Juni 2023. Sekali Yesus bersama kita, senantiasa kita bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai kita. Dan mari kita mau senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Tema firman Tuhan malam hari ini, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Segala bentuk dosa-dosa yang terikat dalam kita, belenggu-belenggu, kita lepaskan dalam nama sombong, kesombongan, ketentuan hati, lalim, perjinahan, pornografi, hal yang tidak berkenan. Kita lepaskan dalam nama Yesus. Mari kita ikuti firman Tuhan supaya kita hidup bahagia. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Biar firman Tuhan senantiasa kita taruh dalam hati kita. Seperti tadi sudah saya baca, ya, dalam Mazmur 119 dari ayat 11 sampai ayat 16, saudara. Oh, luar biasa. Senang sekali saya baca firman Tuhan. Malam hari ini Yesus lihat dari sorga, ya, bahwa saya sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan Yesus, termasuk Bapak Ibu semua dilihat oleh Yesus. Kita menyenangkan hati Tuhan, ya. Biar kita menjadi perkenanan di hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya membaca Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu, bagikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat, mengucap, menghadap Allah, katanya. Mengapa kami tidak berpuasa, dan kau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan kau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesa-desa semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Amin. Kalau kita lihat sini, kita nggak boleh keras kepala, Bapak Ibu, ya. Kita jangan seenaknya. Saudara mau taat kepada firman, taat dengan sungguh-sungguh, 100% taat, bukan dengan mulut. Kelihatan di sini, kelihatannya mulut. Waduh, kita mau mencari Tuhan tiap hari, mencari aku. Memang kata firman tiap hari mencari aku. Suka untuk mengenal jalan benar, tapi tidak melakukan firman, bakal puasa, tetapi bohong. So, apa bohong di sini? Ini ayat keempat. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah berkelahi. Ini tidak taat kepada firman, saudara, ya. Kelihatannya vertikal, tapi pelaksanaan harus horizontal. Nggak jalan, saudara. Nggak ada titik temu, ya. Iman tanpa perbuatan kosong, saudara. Jadi artinya kalau kita beriman kepada Tuhan, maka kita harus benar perbuatan kita, ya. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen. Banyak orang Kristen menjadi batu sandungan. Hidupnya tidak menjadi berkat. Seperti di dalam Matius 15 ayat 8. Mulutnya memuji nama Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Saya mau baca Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Wow, tidak berkenan sama Tuhan. Yang penting mari kita lakukan firman Tuhan, saudara, ya. Banyak berita-berita di televisi, anak Tuhan, orang Kristen korupsi, membunuh, ya, menindas orang, ya, menganiaya orang. Bagaimana ini, saudara? Ya, tidak benar nih. Bertobat, saudara, ya. Perselingkuhan, perjinahan terjadi, tetap jalan terus. Dosa tetap jalan, pura-pura aja, saudara. Jadi pembohong itu semua, pengkhianat semua. Dalam nama Yesus, mari kita bertobat, hidup di dalam kebenaran firman. Bela kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dalam firman Tuhan, saudara. Percuma berpuasa kalau hidup kita tidak berkenan sama Tuhan, ya. Berpuasa harus tubuh, jiwa, roh itu berpuasa. Tubuh kita berpuasa, ya. Makan, tidak minum, betul itu. Tapi pikiran kita harus puasa terhadap dosa.
benci terhadap dosa, pikiran dunia kita buang. Hati kita tidak boleh dendam, dengki, benci, hal yang tidak berkenan. Buang semua, isilah pikiranmu, hatimu dengan firman Tuhan. Perilaku kita dengan firman Tuhan. Ya, sungguh hidup kita berkenan sama Tuhan. Maka Tuhan marah. Ayat yang kelima, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki, dan mengadakan hari perendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapu tidur. Ya, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan, kata Tuhan. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi artinya mari kita kalau berpuasa umat Tuhan bertobat. Jangan sampai ada keributan, ya, ada yang tidak beres, menyimpan dosa. Lepaskan dosa, saudara, dalam nama Yesus. Semua aspek dosa kita lepaskan. Betul-betul kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Ayat ke-7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang lapar. Kita memberkati orang. Hidup kita menjadi roti-roti yang terpecah. Hidup kita menjadi berkat. Roti bicara firman Tuhan, dan hidup kita taat kepada firman, supaya orang bisa lihat hidup kita di dalam firman Tuhan. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara muslim. Mari kita berbagi kasih, ya. Jadi vertikal kita sehat, jasmani horizontal kita sehat, benar di hadapan Tuhan, ya, seperti Rasul Paulus 2 Korintus 8 ayat 21, ya, supaya kita tidak, saya mau baca supaya jelas, 2 Korintus 8 ayat 21, supaya kita benar bukan hanya secara vertikal tapi juga secara horizontal. 2 Korintus 8 21, Rasul Paulus katakan demikian. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Jadi vertikal, horizontal harus sehat, saudara, ya. Ayat 8, pada waktu itu terangmu akan mereka seperti fajar, lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin. Kita bertobat, ya. Vertikal kita sehat, rohani sehat, jasmani kita sehat, sehingga berkenan kepada Tuhan. Ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Amin. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat dapat dihuni. Amin. Hidup kita bertobat, berkenan sama Tuhan, diberkati sama Tuhan. 13, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong. Ayat 14 yang terakhir, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Amin, puji Tuhan. Mari kita mau benar di hadapan Tuhan. Hari Sabat itu harinya Tuhan, dan kita menghormati. Lupakan kalau sudah bersekutu dengan Tuhan seperti hari ini. Ya, ini juga Sabat, saudara. Sebelum kita berbaring tidur, membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Kesampingkan perkara dunia, fokus kepada Tuhan, dan kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Rohani sehat, jasmani sehat. Tinggalkan dosa, tinggalkan perkara kedagingan, tinggalkan perkara nafsu, keinginan daging kita buang dalam nama Yesus. Tapi kita dipimpin Roh Kudus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan dan hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati semua. Maka perkataanmu telah haleluya, ku taruh, ku simpan dalam hatiku. Amin. Kita cinta Yesus,
supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Aku tidak mau berdosa. Mari Tuhan kepada firman Tuhan, maka perkataanmu telah haleluya, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, haleluya, aku tidak mau berdosa kepada Tuhan Yesus, karena aku cinta Tuhan Yesus, Bapakku yang sempurna. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbangun tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Kita makin dekat dengan Tuhan Yesus dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Lepaskan belenggu kelaliman, dosa kita buang dalam nama Yesus. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi pelaku firman, hidupmu hidupku, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin.